Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar AC, Al-Quran turun tentu saja memberikan banyak pencerahan di dalam kehidupan kita. Dan hanya bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran senantiasa akan memberikan pembelajaran. Al-Quran akan senantiasa menjadi pengingat terbaik yang akan senantiasa mengantarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Namun tentu tidak demikian halnya bagi mereka yang sempit dadanya ketika mereka menerima Al-Quran. Ibnul Qayyim dalam hal ini juga memberikan penjelasan bahwa di antara perkara-perkara penting yang menjadikan manusia bersempit dada ketika menerima Al-Quran ditandai dengan al-haraju minat takallum bil Quran, yakni sikap bersempit dada untuk berbicara tentang Al-Quran dan keengganan begitu kan menjadikan Al-Quran itu sebagai tema dan objek di dalam pembicaraan. Banyak manusia yang mengaku dia muslim ketika dihantarkan kepada hal-hal yang tentu saja akan mendekatkan dirinya kepada Al-Quran, seringkali dia berceloteh dengan kalimat jangan bawa-bawa agama lah, dan tolonglah jangan sampai kemudian kita terus-menerus mendekatkan begitu kan kepada ayat-ayat ini. Karena kita kan bukan sedang membicarakan tentang agama. Nah ini kan tentu saja persoalan yang harus diluruskan begitu kan. Kenapa? Karena tentu saja setiap langkah hidup dan kehidupan kita sejatinya harus bersandar kepada Al-Quran begitu kan. Pembicaraan kita, objek hidup yang sedang kita jalani. Kalau kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati kalamullah, firman-firmannya dari Al-Quran, tentu saja kita akan senantiasa diberikan jalan keluar dari setiap persoalan di dalam kehidupan. Dan tentu saja tatkala kita menjalani hidup, maka apa yang kita jalani dalam kehidupan ini tentu akan senantiasa menemukan jalan yang makin terang, makin jelas begitu kan. Dan tentu kita tidak akan salah arah dan langkah. Maka terhadap mereka yang memiliki karakter al-haraju minat takallum bil Quran, mereka yang bersempit dada untuk berbicara tentang Al-Quran, dan keengganan mereka untuk menjadikan Al-Quran sebagai tema atau objek pembicaraan, tentu saja kita harus berhindar. Dalam arti jangan sampai kita kemudian terbawa arus. Justru semakin kita menemukan karakter manusia seperti itu, maka tegar kita berjalan dan teguh istiqomah kita dalam menjalani hidup untuk senantiasa terus menghadirkan Al-Quran sebagai tema dan objek di dalam pembicaraan. Dalam makna setiap langkah hidup dan kehidupan kita senantiasa terformat dengan Al-Quran begitu kan, sehingga kita tidak pernah keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Karena inilah bagian dari sebuah gambaran kemuliaan dalam kehidupan. Bahkan ini pula sebetulnya dasar keyakinan dari pijakan hidup bahwa kita hanya akan mulia manakala kita senantiasa menghadirkan Al-Quran ini sebagai tema dan sebagai objek di dalam pembicaraan kita. Apapun yang kita lakukan dari setiap gerak langkah kita tentu tidak akan keluar dari Al-Quran. Oleh karena itu ketika kita menghadirkan Al-Quran sebagai tema dan objek dalam pembicaraan, maka apapun yang kita lakukan tentu akan senantiasa mendasarkannya kembali kepada Al-Quran. Ketika kita bicara tentang ekonomi, maka tentu ekonomi yang kita bangun adalah ekonomi yang berkemaslahatan. Dan tentu saja Al-Quran memberikan bimbingan dan arahan bagaimana membangun kehidupan ekonomi yang senantiasa selaras, begitu kan, serasi dan seimbang dengan aturan-aturan hidup yang nanti akan mengantarkan kita pada kemuliaan bukan hanya di dunia ini tapi juga tentu di akhirat nanti. Dan apa yang dibangun dalam kehidupan kita sejatinya tentu memang harus dihantarkan kepada upaya untuk makin memahami Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan menghadirkan Al-Quran sebagai pandangan di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang dibangun dalam kehidupan kita senantiasa melandaskan diri kita kepada Al-Quran yang benar-benar akan mengantarkan kita kepada kemuliaan dalam makna yang sesungguhnya. Alhamdulillah.